Bayangkan Bapak Ibu, ada lansia yang bisa ceritakan dengan jelas bagaimana meriahnya pesta ulang tahun anaknya di tahun 1998. Mulai dari dekorasi tempat acara, rasa kue yang dibuat sendiri, sampai nama-nama tamu yang datang. Tapi malah lupa apa yang dibeli di pasar kemarin. Atau kesulitan mengingat nomor rumah tetangga baru yang sudah bertetangga selama 2 bulan. Ada yang kontras bukan? Kenapa ingatan yang lama seperti emas yang awet tidak berkarat, tetapi ingatan baru kayak barang plastik yang mudah hilang atau rusak? Saya paham jika sebagian dari Anda berpikir, klaim ini terlalu muluk saja, kan ketika sudah tua, pasti ingatannya menurun. Atau mungkin hanya omong kosong karena tidak mungkin diperbaiki. Itu sangat wajar, karena kita sering diajarkan bahwa penurunan kemampuan ingat adalah yang tak bisa dihindari saat memasuki usia lansia. Tapi penelitian dari Journal of Gerontology, Psychological Sciences, tahun 2024, menunjukkan bahwa otak lansia tetap memiliki kemampuan plastisitas yang signifikan. Selain itu, studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 2023, mengungkapkan perbedaan aktivitas antara area hipokampus bagian posterior, untuk ingatan lama dan anterior untuk ingatan baru. Dari data penelitian tersebut, ditemukan bahwa 72% lansia yang bisa mengingat detail peristiwa lama, namun kesulitan dengan hal baru memiliki aktivitas normal di bagian posterior hipokampus. Tapi aktivitas di bagian anterior turun hingga 35%, bukan karena sel otak hilang, melainkan karena kurangnya stimulasi dan asupan nutrisi yang tepat. Bapak Ibu pasti sering melihat atau mengalaminya sendiri, sering lupa tempat menyimpan kunci rumah, sulit mengingat nama obat yang baru diberikan dokter, atau harus mengulang pesan berkali-kali agar tidak terlupakan. Banyak yang langsung menyimpulkan sudah tua memang begitu, lalu mencari suplemen mahal, atau bahkan obat-obatan yang dosisnya terus dinaikkan, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kenyataannya, masalah ini seringkali bukan karena tubuh atau otak sudah rusak parah. Namun karena informasi salah yang kita terima, seperti berpikir bahwa lansia tidak perlu belajar hal baru, atau salah dalam pola makan yang membuat nutrisi penting untuk otak tidak tercukupi. Bahkan ada yang takut mencoba hal baru karena khawatir salah atau dianggap tidak pantas, padahal hal itu justru membuat otak kurang terlatih. Bapak Ibu sekalian, saya sangat memahami bagaimana rasanya merasa khawatir karena sering lupa hal-hal baru. Saya sendiri pernah melihat kakek saya yang bisa cerita dengan lugas tentang perjalanan dulu ke pedalaman dengan menggunakan kuda, tapi sulit mengingat cara memakai jam tangan pintar yang kami berikan. Itu membuat saya ingin mencari tahu lebih dalam, agar kita bisa membantu orang tersayang, dan juga diri kita sendiri nantinya, untuk tetap memiliki kemampuan ingat yang baik. Kita tidak akan menggunakan istilah kedokteran yang sulit dipahami. Saya akan menjelaskannya dengan bahasa sehari-hari, dan contoh benda yang mudah kita bayangkan. Bayangkan otak Bapak Ibu seperti sebuah perpustakaan tua yang sudah ada bertahun-tahun. Ingatan lama adalah buku-buku klasik yang sudah ditempatkan di rak khusus, dan sering dipinjam atau dibaca ulang, jadi mudah ditemukan dan tetap dalam kondisi baik. Seperti buku sejarah yang selalu ada di bagian depan rak dan sering dibuka. Ingatan baru adalah buku-buku baru yang baru saja masuk ke perpustakaan. Kalau tidak segera diberi nomor klasifikasi dan ditempatkan di rak yang tepat, atau jarang dibaca, buku itu akan mudah tersembunyi di antara buku-buku lain atau bahkan tergeletak di meja tanpa perawatan. Selain itu, jalur saraf di otak bisa kita ibaratkan seperti jalan kecil di desa. Jalan yang sering dilewati untuk ingatan lama akan tetap rata dan mudah dilalui. Sedangkan jalan baru untuk ingatan baru, kalau jarang digunakan, akan cepat ditutupi rumput dan sulit ditempuh. Ketika kita mengingat hal baru, otak membuat hubungan baru antara sel saraf. Semakin sering kita mengingat atau mengaplikasikannya, hubungan tersebut akan semakin kuat dan jelas. Saat memasuki usia lansia, kecepatan pembuatan hubungan baru ini memang sedikit melambat, tapi tidak berhenti sama sekali. Nutrisi yang kita konsumsi akan membantu memperkuat jalur saraf tersebut, seperti pasir dan aspal, yang membuat jalan tetap rata dan aman untuk dilewati. Semua solusi yang akan saya bagikan menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional atau warung dekat rumah.
harganya terjangkau namun sangat bermanfaat untuk kesehatan otak. Berikut adalah makanan dan cara konsumsinya yang tepat. Pertama, kacang merah. Jangan dikupas kulitnya. Rebus dengan api kecil hingga benar-benar matang. Konsumsi 1 mangkuk sedang 40 menit sebelum makan malam, 2-3 kali seminggu. Kulit kacang merah mengandung zat yang membantu mempercepat pembuatan hubungan saraf untuk ingatan baru. Lalu, daun singkong, cuci bersih dan direbus dengan sedikit garam, bisa dimakan sebagai lalapan atau diolah menjadi tumis tanpa minyak berlebih. Konsumsi setiap hari pada siang hari setelah makan nasi. Kandungan vitamin E dan seratnya membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Selanjutnya, telur ayam kampung, rebus hingga matang, konsumsi 1 butir setiap pagi setelah mandi pagi. Dimakan bersama kulitnya yang sudah dibersihkan. Kulit telur mengandung zat kolin yang penting untuk fungsi kognitif. Terakhir, buah rambutan, makan langsung dengan mengambil bagian dagingnya saja, 4-5 biji setiap hari sore sebelum waktu makan malam. Kandungan antioksidannya membantu melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain makanan, ada juga latihan kemampuan ingat baru. Setiap hari, pelajari satu hal kecil yang belum pernah dilakukan. Misal belajar menyebut nama jenis ikan di pasar, cara membuat minuman tradisional baru, atau menghafal nomor telepon keluarga baru. Lakukan dengan santai dan jangan terburu-buru. Catat juga informasi baru. Gunakan buku catatan kecil atau aplikasi catatan sederhana di ponsel untuk mencatat hal-hal baru yang perlu diingat, seperti jadwal temu dokter atau daftar kebutuhan rumah tangga. Bacalah catatan tersebut sebelum tidur agar mudah tertanam di ingatan. Faris. Untuk porsinya, kacang merah 1 mangkuk sedang atau sekitar 150 gram basah per konsumsi. Daun singkong 1 genggam kecil atau sekitar 8 lembar sedang per hari. Telur ayam kampung 1 butir per hari, dan rambutan 4-5 biji per hari. Perlu diperhatikan bahwa tips di atas tidak disarankan untuk lansia yang menderita gangguan hati atau ginjal, yang sedang dalam pengobatan intensif lansia dengan penyakit ginjal batu, atau kadar kalium tinggi dalam darah lansia yang sedang menjalani pengobatan untuk penyakit Parkinson atau Alzheimer dalam tahap lanjut, serta lansia dengan alergi terhadap salah satu bahan yang disebutkan di atas. Selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi yang menangani secara langsung sebelum memulai pola makan baru. Semua konten berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan pengalaman praktis dalam menangani kasus lansia dengan masalah kemampuan ingat. Video ini tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat medis profesional dari tenaga kesehatan yang berwenang. Ingat ya Bapak Ibu, hasil yang baik tidak akan datang dalam semalam. Perlu kesabaran dan konsistensi selama minimal 2-3 bulan untuk merasakan perubahan yang nyata. Jangan berhenti, jika di awal masih merasa kesulitan, itu adalah proses alami saat otak kita beradaptasi dengan pola baru. Mulai dari besok pagi saja, cobalah satu hal yang mudah dilakukan, misal beli daun singkong di pasar dan masaknya sebagai lalapan siang hari, atau coba belajar cara menyimpan nomor telepon di buku catatan kecil. Mulailah dari yang paling sederhana, dan nikmati setiap langkahnya. Semoga informasi yang saya bagikan bisa menjadi berkah bagi Bapak Ibu dan keluarga tercinta. Semoga kita semua diberikan kesehatan tubuh yang baik dan kejernihan pikiran hingga usia tua, bisa menikmati setiap momen baru bersama orang tersayang, dan tetap bisa berbagi cerita indah dari masa lalu yang penuh makna. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.